Ini kan sulit untuk apa ya? Kami menolak. Gimana sih langkah-langkah kita untuk hal tersebut? Makanya itu terlahir daripada cara pandang atau paradigma sudut pandangnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi amawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai host Muhammad Ihya Qiyamuddin tentunya telah mendatangkan salah satu narasumber yang Masya Allah ini ahlinya di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang insya Allah akan kami sampaikan, kami lontarkan kepada beliau. Tentunya di dalam kesempatan kali ini dalam konten Ngopi Bre. Tentunya kita akan sapa terlebih dahulu salah satu bintang tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Langsung saja Ustaz, karena antum didatangkannya antum ke sini karena kami sudah melihat, meninjau, menimbang bahwa banyak lontaran-lontaran pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada kaum milenial, kepada saya, kepada teman-teman saya, tapi namun saya sulit untuk menjawabnya secara spontanitas. Tentunya ini membutuhkan membutuhkan kajian khusus, membutuhkan kajian-kajian. Dan alhamdulillah kami telah mendatangkan antum ke sini agar membantu pertanyaan-pertanyaan kaum milenial. Ada salah satu pertanyaan daripada kaum milenial ini. Mereka bertanya, gimana sih cara menghadapi kaum milenial di zaman sekarang? Kan antum salah satu rois, tentunya menghadapi berbaur dengan ribuan kaum para santri. Gimana cara menghadapi hal tersebut, permasalahannya? Sebelumnya mengenai kaum milenial atau anak-anak zaman sekarang, dalam istilah Arab dikatakan syubanul yum rijalul god. Masa muda hari ini, orang-orang anak-anak muda yang terlahir di hari ini adalah sebagai pemimpin-pemimpin nanti di masa depan. Maka benar yang dikatakan, yang disematkan oleh orang-orang bahwasanya anak muda adalah harapan bangsa, anak muda adalah generasi bangsa. Maka nanti kemajuan bangsa di masa yang akan datang itu tergantung daripada anak mudanya, langkah-langkah anak muda saat ini. Maka dari itu, dari sinilah saya teringat daripada pesan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Itu kan beliau mengatakan bahwasanya beri aku 10 anak muda maka aku akan goncangkan dunia. Apakah emang seperti itu? Apakah Soekarno meminta 10 anak muda ke sini maka saya akan goncangkan dunia? Ini yang maksud dibawakan oleh Soekarno, narasi seperti ini. Beliau menyampaikan ini bukan berarti beliau sini bawa kepada saya 10 anak muda maka saya akan goncangkan dunia. Maksud di sini adalah pesan yang diberikan oleh Soekarno kepada anak muda, bahwasanya wahai anak muda, kamu itu adalah generasi bangsa. Kamu itu adalah harapan besar bagi bangsa. Bangsa ini kemajuan dan kemundurannya tergantung daripada anak mudanya. Ini pesan yang disampaikan oleh Soekarno supaya jiwa-jiwa anak muda itu bangkit. Itu daripada yang pertama, nilai anak muda itu dalam bangsa ini seperti apa. Nah, itu perlu kita tahu, perlu kita sadari dulu. Terus lantas gimana Kang? Itu kan ada salah satu pertanyaan ini yang luar biasa Kang. Bahkan ini dilontarkan dari kaum milenial, para ulama, bahkan dari para pejabat petinggi negara. Tentunya mereka itu semua berbaur di dalam keadaan Indonesia. Lantas dilontarkan ada salah satu pertanyaan, pertanyaan kaifahal Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia sekarang ini? Apakah sedang keterpurukan? Apakah sedang baik-baik saja? Lantas gimana? Nah, ini di dalam masalah menilai Indonesia, menilai bangsa kita itu seperti apa? Apakah bangsa kita itu baik atau bangsa kita itu dalam keterpurukan? Nah, ini pertanyaan seperti ini ada suatu narasi. Dikatakan dalam sebuah narasi bahwasanya kalau misalnya ditanya bangsa kita itu seperti apa, Indonesia itu seperti apa, maju atau tidak, maka jawabannya adalah bagaimana langkah kita selaku anak muda. Bagaimana kita anak muda melangkahnya kemana? Apabila langkah anak muda, niat kita, tujuan kita, cita-cita kita baik, langkah kita hari ini sampai terus ke hari-hari yang akan datang adalah langkah-langkah yang baik, maka itulah jawabannya Indonesia. Tergantung daripada anak-anak bangsanya. Kalau misalnya anak bangsanya selalu dalam kondisi buruk, terpuruk, merasa ini dan itu, banyak masalah, maka itulah Indonesia berarti dalam keadaan yang harus kita
perbaharui dalam keadaan harus kita menjadi PR besar bagi kita. Maka kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana Indonesia saat ini, maka jawabannya adalah tergantung daripada langkah anak muda. Ketika langkahnya baik, ketika langkahnya hebat, maka itulah Indonesia. Berarti dalam artian kita itu tidak menuduh kepada salah satu orang, salah satu kaum, salah satu kabilah bahwa Indonesia ini di dalam keterpurukan gara-gara salah satu orang misalkan korupsi ataupun apa. Berarti kita ini tidak mudah ataupun tidak secara langsung menyalahkan bahwa Indonesia sedang keterpurukan. Dan inti gini, ketika ada sebagian orang petinggi, pejabat ataupun ulama yang berikan statement bahwa Indonesia sedang keterpurukan, apakah ini ada sangkut pautannya merasa dirinya dirugikan atau karena penyebab salah satu orang merugikan negara sehingga mudah menyalahkan Indonesia sedang keterpurukan? Lantas gimana cara memahamkan seperti hal tersebut? Dalam pandangan seperti ini itu tergantung daripada sikap masing-masing, tergantung daripada pribadi masing-masing bagaimana menilai bangsa ini, dari mana arah penilaiannya. Mungkin kalau misalnya kita menilai daripada ada orang yang korupsi, ada orang yang memang buruk, ada orang yang memang tidak baik, ada pejabat seperti ini, ataukah ada orang-orang yang memang orang-orang tersebut orang-orang jahat, maka kita bisa arah emang berarti ada sebagian juga dalam masalah, dalam kendala. Maka dari itu bagaimana di sini kalau kita mendengar kabar tersebut, kita mengetahui hal tersebut adalah buruk, ini tugas PR bersama bahwa bagaimana kita cara memperbaikinya. Nah, ini bukan hanya sebatas kita mengatakan ini hal yang tidak baik, bangsa kita terpuruk gara-gara ini, bangsa kita jatuh gara-gara ini. Apakah kita hanya ingin sebatas berbicara saja? Apa yang kita telah lakukan? Apakah cuma kita dengan komentar seperti itu, dengan kita hanya sebatas bicara namun aksinya tidak ada? Apakah bangsa kita akan baik setelah itu? Maka dari itu di sini tugas kita. Kalau melihat hal-hal seperti itu, jangan hanya sebatas berpandangan, oh ini tuh buruk, tapi kitanya diam. Ya, maka dari itu ini adalah tugas kita supaya kita bergerak, supaya kita tersadar, kita tidak boleh diam. Kita harus berkontribusi, harus melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk bangsa ini. Ketika melihat bangsa ini seperti tadi yang dikatakan seperti itu. Nanti gimana Kang, ini kan berarti terkadang gara-gara statement kayak gitu, misalnya Indonesia dalam keterpurukan, Indonesia sedang sakit, bahkan banyak masyarakat pola pikirnya langsung merubah setiap, wah Indonesia sedang keterpurukan gara-gara ini. Lantas gimana sih cara menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia itu gimana? Bahkan gini, kami menyerap ataupun menyimpulkan bahwa yang disampaikan antum tadi kan itu luar biasa. Jadi Indonesia ini sedang baik atau tidak baik itu ya tugas kita bersama di dalam memajukan Indonesia bersama. Lantas gimana Kang? Untuk memberikan kesadaran bagi orang yang mudah memberikan statement Indonesia keterpurukan. Ini tentunya penyakit, kalimat yang mengandung penyakit untuk menjatuhkan bangsa kita sendiri tentunya. Gimana itu? Maka dari itu kalau misalnya ada emang ungkapan-ungkapan seperti itu, kita jangan mudah terprovokasi. Oh, kita dicap buruk oleh orang lain. Jadi kita pusing, menyerah dan sebagainya. Kita melihat bangsa kita dicap buruk, bangsa kita misalnya dicap jelek dan sebagainya. Maka dari itu ketika ada orang yang menilai, itulah kritikan yang dimana seharusnya kita sadar, oh berarti kita harus berbenah di sini. Nah, maka dari itu kalau misalnya ada kritikan, hujatan dan lain sebagainya kepada diri pribadi atau kepada kelompok atau kepada bangsa kita, maka inilah PR bagi kita supaya kita terus bangkit. Karena banyak orang-orang yang bisa bangkit itu karena kritikan, karena hujatan. Disitulah ini adalah kalau misalnya ada perkataan seperti itu, ada ungkapan-ungkapan seperti itu yang entah ke pribadi, entah ke kelompok atau entah ke bangsa ini, maka di situ kita harus buktikan. Inilah jalan supaya kita tersadar dari situ. Namun gini Kang, karena saya sering membaca kabar-kabar, info-info tentang Indonesia, ternyata yang memberikan statement ini ya ini orang-orang yang paham keadaan Indonesia. Makanya kami sebagai masyarakat percaya tidak percaya ini langsung disampaikan oleh
oleh ahlinya, oleh yang tahu betul keadaan Indonesia. Kalau misalkan saya mendengar dari statement dari orang luar, orang asing, mungkin saya akan membela diri, mungkin saya akan menjawab. Tapi ini dari tubuh kita sendiri yang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini kan sulit untuk apa ya? Kami menolak. Gimana sih langkah-langkah kita untuk hal tersebut? Makanya itu terlahir daripada cara pandang atau paradigma sudut pandangnya masing-masing. Apabila ada sebagian orang yang emang mengkritik, sebagian orang yang mungkin jalurnya ke arah sana, memilih untuk mengkritik, memilih untuk artinya ada juga yang membela, ada juga yang cara pandangnya berbeda. Artinya dari cara pandang dua sudut pandang ini ada yang mengkritik bangsa ini, kemudian ada juga yang terus memuji bangsa ini. Ini adalah tugas kita bagaimana cara mempersatukan kedua kelompok ini. Ini pasti ada. Kalau misalnya bukan hanya bangsa ini besar, jelas banyak sekali cara pandang dari satu sisi, dari sisi diri pribadi saja, diri kita ketika kita menjalani kehidupan ini bagaimana, pasti saja ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Maka dari itu, dari cara pandang yang berbeda ini, bagaimana caranya supaya tidak menjadi perpecahan. Boleh misalnya kalian menilai kita seperti apa, kalian menilai kita seperti apa, atau boleh kalian silahkan nilai bangsa ini seperti apa, baik atau buruk. Namun dari itu, walaupun kita menilai bangsa ini sekarang dalam keterpurukan misalnya, menilai bangsa ini buruk, bukan hanya menilai yang harus kita lakukan, bukan hanya menilai boleh. Itu sifat manusiawi, kita menilai suatu kelompok, kita nilai diri siapapun itu boleh. Namun ketika setelah menilai harus ada pergerakan. Karena ketika kita hanya sebatas bisa menilai saja, semua orang bisa. Namun aksinya mana? Ketika kita memuji bangsa ini bukan hanya sebatas memuji, karena bangsa ini dengan pujian-pujian, hanya sebatas pujian saja tidak akan bisa terus berkembang. Namun yang muji mana aksinya, mana buktinya, coba untuk bangsanya apa yang telah diberikan. Kemudian yang mencaci juga dia bukan hanya sebatas artinya bukan mencaci sih, bukan hanya sebatas mengkritik, tapi mana juga buktikan. Artinya keduanya harus bisa saling bagaimana caranya supaya bisa memberikan aksi untuk bangsa ini. Gitu ya. Ini kok membahas negara, saya bukan politikus sebenarnya. Jadi temanya sebenarnya membuat anak muda. Iya, tentunya kita akan merembetkan ini. Kayaknya tegang sedikit ya. Sebenarnya. Ini tentunya Masya Allah pembahasannya luar biasa. Kenapa saya melontarkan ini banyak pertanyaan beberapa kali dilontarkan, bahkan ini viral di media sosial. Makanya kami kesulitan di dalam menjawabnya. Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan poin penting menyikapi ketika ada pertanyaan kaifahal Indonesia. Ternyata Indonesia gimana, sakit atau tidak sakit, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, tergantung langkah kita ke depannya. Tergantung langkah kita sebagai kaum milenial, baik atau tidaknya Indonesia baik tidak baik ataupun tidak baik, tergantung langkah kita dilangkahkan ke jalur yang mana. Kalau kita melangkahkan kepada sesuatu yang baik, maka Indonesia sebaliknya Indonesia tidak baik, berarti langkah kita sebagai pemuda dilangkahkan kepada yang tidak baik. Mungkin tentunya ini dicukupkan kayaknya Kang ini, karena ini banyak keterbatasan waktu. Mungkin insya Allah nanti di kemudian waktu kita akan bertemu lagi, kita akan bahas berbagai permasalahan yang mencakup, yang membahas tentang milenial. Karena belum kita bahas milenial gimana sih. Ini langsung kepada permasalahan yang intinya saja. Mungkin dicukupkan saja Kang. Terima kasih, jazakallah khair, antum telah datang di sini, telah diundang. Mudah-mudahan ini sebuah pembicaraan yang banyak manfaatnya, faidah, yang sehingga bisa didengar oleh para netizen, para permisa yang menonton video ini. Jangan lupa agar like, subscribe, dan share konten Ngopi Bre di YouTube Al Kausar Cilimus. Mungkin pamit Kang. Ya itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, ini pasti ada kesalahan dan lain sebagainya, mohon dimaklumin dan sebagainya. Namanya juga manusia ya. Tentunya. Mungkin kami pamit undur diri. Kami Muhammad Hakimuddin dan narasumber sebagai narasumber Ali Syamsul Makarim mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.